Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Tania Adila dari SMA Negeri 1 Jiwan. Saya lahir di Pasuruan tanggal 12 Desember tahun 2007. Di sini saya sebagai perwakilan lomba Duta Pelajar Putri SMA Award 2025. Saya memiliki hobi, yakni yang pertama ada menulis, yang kedua ada membaca, dan yang ketiga ada bermain game. Lalu selanjutnya saya banyak sekali mengikuti organisasi di sekolah saya. Yang pertama ada PMR, kedua ada OSIS, yang ketiga ada Pramuka Laksana, dan yang keempat ada karya ilmiah remaja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang biodata diri saya secara singkat. Nah, selama 2 tahun menjadi CV sekolah menengah atas, tentunya ada sekurang-kurangnya sedikit prestasi yang saya raih, serta pengalaman-pengalaman berharga yang sudah saya lalui. Sebagai contoh, pertama, saya meraih peringkat 1 di kelas selama 4 semester, yakni dari kelas 10 sampai kelas 11. Kedua, menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kecamatan. Lalu, menjadi pramuka Garuda, mengikuti OSN Ekonomi pada tahun 2024, tak lupa mengikuti National School Debating Championship yang disingkat dengan NSDC, kemudian serangkaian lomba-lomba cipta puisi, cerpen, dan menulis lainnya. Nah, teman-teman sekalian, biasanya prestasi diraih berdasarkan bakat dan keahlian yang dimiliki. Bakat saya sendiri yakni menulis. Saya suka sekali menulis, terutama menulis puisi atau sajak pendek di tengah kebosanan saya. Maka dari itu, saya sering hadir dalam perlombaan seperti cipta puisi ataupun baca puisi. Lalu sekarang kita beralih ke budaya di provinsi kita, yakni Jawa Timur. Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan budaya yang sangat kaya dan beragam. Pengaruh dari kerajaan-kerajaan masa lalu seperti Kerajaan Majapahit dan Singosari membentuk dasar budaya yang kuat. Ditambah lagi dengan tradisi Jawa dan Madura yang bersatu, menjadikan keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ciri khas budaya Jawa Timur biasanya terlihat lebih lugas, tegas, apa adanya, dan tentu saja sangat ekspresif. Dalam bidang kesenian, Jawa Timur memiliki banyak sekali warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Sebut saja Ludruk, teater rakyat yang menghibur sekaligus menggambarkan kehidupan sehari-hari orang Jawa Timur dengan cerita yang lucu dan juga kritis. Lalu ada tari demo yang memang identik dengan gerakan energik dan licinnya gerakan kaki. Sering dipertunjukkan dalam acara-acara penting. Tak kalah populer, Riok Ponorogo dengan Singo Barong raksasanya yang gagah jadi daya tarik budaya yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dan jangan lupa Jarana atau Kuda Lumping, sebuah pertunjukan yang menggabungkan musik, tari, dan unsur spiritual yang membuat penontonnya terhibur sekaligus takjub. Tak hanya kesenian, Jawa Timur juga masih memegang kuat beberapa tradisi lokal. Contohnya seperti slametan, sebuah tradisi syukuran yang dilakukan untuk memohon keselamatan dan bersih desa yang menandakan rasa terima kasih sekaligus doa agar desa senantiasa tentram dan makmur. Di beberapa daerah masih ada juga upacara seperti larung selagi di pantai selatan sebagai bentuk rasa syukur kepada laut yang memberikan berkah untuk para nelayan. Kalau sudah bicara soal daerah, rasanya nggak lengkap nih kalau kita tidak membahas kulinernya kan? Nah, Jawa Timur ini biasa dikatakan surganya makanan yang bumbu-bumbunya kuat dan rasanya yang berani. Ada rawon, sup berkuah hitam dengan cita rasa keluak yang khas, sering jadi favorit para pecinta kuliner tradisional. Lalu rujak cingur, perpaduan sayuran, buah-buahan, lontong, dan cingur, yakni irisan daun hidung sapi dengan sambal petis khas yang menyegarkan. Dan tentu saja pecel yang seger, simpel, tapi bikin kangen banget. Belum lagi ada soto Lamongan, nasi perahu Gresik, sampai lontong balap Surabaya. Duh, jadi lapar kan nih dengerinnya. Jadi itu tadi, atau mungkin cukup banyak pengenalan tentang kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Mulai dari sejarah, kesenian, tradisi, sampai kuliner. Semuanya punya cerita dan keunikan masing-masing. Nah, sekarang kita beralih ke Madiun. Madiun memiliki perpaduan budaya Jawa Mataram yang halus dengan ciri khas Jawa Timuran. Ada kesenian tradisional bernama dongkleng yang dulunya digunakan sebagai penolak bala. Ada pula wayang kulit dengan gaya Madiun yang juga masih sangat dihargai. Tradisi di Madiun pun sangat beragam, seperti Grebek Sudiro yang memadukan budaya Jawa dan juga Tionghoa. Nah, teman-teman sekalian yang belum pernah ke Madiun, mau coba ke sini nggak nih?
Seperti yang kalian ketahui, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Jiwan. Lalu keunggulannya apa sih? Nah, keunggulan dari sekolah kami yang pertama, sekolah kami itu mempunyai double track. Double track itu apa? Jadi sekolah kami itu berbasis keterampilan seperti SMK nih. Nah, jadi ada 2 jurusan yang ada di sekolah kami. Yang pertama, ada desain grafis. Yang kedua, ada tata boga. Nah, kemarin nih, sekolah kami itu berhasil mendapatkan siswa terbaik dari desain grafis dan mendapatkan sertifikat dari ITS. Jadi double track ini bekerjasama dengan ITS ya. Jadi itu resmi. Nah, sertifikat ini itu juga bisa dibuat untuk bekerja. Nah, setelah melakukan semua pelatihan, itu kalian juga mendapatkan sertifikat juga. Jadi kayak nggak cuma yang dapat prestasi aja, enggak. Jadi semuanya itu dapat sertifikat kalau misalnya kalian ikut double track ini. Lalu ekskul di sekolah kami itu juga banyak sekali, seperti PALA, Pramuka, PMR, terus ada juga futsal, voli, kemudian basket, tenis, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja beberapa dari keunggulan sekolah saya yang bisa saya ceritakan. Jadi, kalau misalnya kalian penasaran, boleh lihat Instagram OSIS ataupun Instagram sekolah ya. Teman-teman semuanya, aku mau tanya nih, siapa di sini yang mau punya banyak prestasi di sekolah? Pastinya semua juga mau ya jadi siswa berprestasi di sekolah. Kalau kita mau meraih prestasi, ada beberapa kuncinya nih. Pertama, punya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, kita kayak orang bingung doang kan? Kedua, disiplin sama hal-hal kecil. Misalnya, belajar, konsisten dengan sesuatu, atau aktif ikut kegiatan positif seperti berorganisasi. Ketiga, berani keluar dari zona nyaman. Prestasi gak lahir dari rebahan terus, tapi dari usaha dan juga tantangan. Nah, siapa di sini yang pernah ikut lomba atau organisasi dan awalnya takut gagal? Tapi setelah dicoba, ternyata kamu dapat pengalaman yang berharga. Nah, itu contoh nyata prestasi lahir dari keberanian. Tapi teman-teman sekalian, ada hal penting yang sering kita lupa. Prestasi di zaman sekarang banyak bergantung pada teknologi. Kita belajar lewat internet, cari referensi, dan bahkan kerja kelompok online. Tapi, dunia digital ada bahayanya juga. Pernah nggak dengar berita soal akun kena hack atau orang kena tipu link palsu? Itulah kenapa kita perlu melek soal keamanan cyber. Jaga data pribadi, jangan asal klik link, dan bijak dalam bersosial media. Kalau nggak hati-hati, usaha kita bisa kacau hanya karena masalah digital. Bicara soal dunia digital, ada satu hal yang lagi marak, judi online. Awalnya memang terlihat kayak hiburan semata, seru atau bahkan bikin cepat kaya. Tapi kenyataannya, judi online bisa bikin orang kecanduan, habis waktu, habis uang, bahkan bisa merusak masa depan. Teman-teman semuanya, coba bayangkan, kalau kita habiskan waktu buat judi online, kira-kira kalian masih ada waktu gak buat belajar, berprestasi, atau kembangin diri? Betul, gak ada. Jadi, menjauhi judi online sama artinya dengan menjaga masa depan kita sendiri, supaya kita bisa meraih masa depan yang kita inginkan. Nah, makanya kita harus menjaga keamanan cyber dan tentu saja menjauhi jebakan judi online. Kalau kita bisa melakukan semua itu, aku yakin nih, prestasi yang kita raih pasti bisa dengan mudah. Nah, itu tadi dari saya Vika Tania Adila dari SMA Negeri 1 Jiwan sebagai perwakilan Duta Pelajar Putri SMA World 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.